Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Samuel Nicholas dengan NIM 1312326, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah perusahaan dan saya menjelaskan mengenai suatu usaha. Nah, perusahaan ini bernama Tupperware. Nah, siapa sih yang nggak tahu Tupperware? Itu merupakan perusahaan yang menjual barang-barang prakas, dapur dan rumah tangga seperti tempat makan, gelas, piring, hingga botol minum yang pasti semua orang punya. Bahkan saya sendiri sudah banyak memiliki pengalaman akan memiliki barang ini, dan juga pasti teman-teman sekalian juga pasti sebelumnya banyak yang punya juga. Nah, jadi saya melihat bahwa ini sangat relate dengan teman-teman semua ya. Nah, Tupperware ini merupakan perusahaan yang didirikan di Amerika dan itu sudah terkenal secara global dalam produksi barang-barang perkakas dan produk rumah tangganya itu sendiri. Nah, mari kita langsung lihat untuk SWOT tools-nya. Nah, pertama dari strength-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa Tupperware ini memiliki brand equity yang kuat dan diakui secara luas. Dilihat bahwa brandingan Tupperware sebagai barang produk rumah tangga yang sangat dikenal secara luas akan kualitas dan produknya itu benar-benar menjadi keuntungan Tupperware sendiri dalam penjualannya barangnya. Nah, kemudian ada produk yang khas berkualitas, lalu ada portofolio produk yang diakui. Nah, bisa lihat juga bahwa melalui produksi Tupperware yang benar-benar khas dari segi bentuknya, dari segi ciri khasnya, dan beberapa berkualitas sehingga barang Tupperware ini benar-benar diakui dan menjadi portofolio yang benar-benar dikenal orang dengan baik. Nah, hal itu juga menjadikan bahwa Tupperware ini memiliki hubungan yang baik dan kuat dengan pelanggan. Nah, kemudian ada weakness-nya. Yang pertama ada biaya operasionalnya tinggi, dengan melihat bahwa kondisi sekarang sudah beralih ke zaman yang digital. Dapat dilihat bahwa operasional penjualan Tupperware yang melalui penjualan model party plan dan ataupun penjualan secara langsung itu sudah mulai kurang relevan, dan pada akhirnya biaya operasional sangat tinggi sehingga sudah mulai ditinggalkan. Nah, kemudian juga ada desain yang sudah dimulai dianggap ketinggalan zaman, dengan biasanya dilihat bahwa produk-produk Tupperware ini terkesan dianggap produk ibu-ibu, dan melihat bahwa generasi sekarang itu suka yang simple dan minimalis. Dapat dilihat bahwa desain produk-produk dari Tupperware ini dapat dianggap bahwa ketinggalan zaman dan kurang relevan dengan zaman sekarang. Dan terakhir dapat dilihat juga bahwa penurunan jumlah jaringan distributor membuat bahwa penjualan produk Tupperware ini semakin berkurang. Nah, kemudian ada opportunity-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya Tupperware ini dapat meningkatkan kesadaran ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik dengan produk Tupperware yang benar-benar berkualitas dari segi material dan bentuk dan apapun itunya. Kita lihat bahwa sebenarnya Tupperware ini bisa meningkatkan dan bisa mendorong kesadaran ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik pada dunia. Dan kita dapat juga pada saat ini pasar platform online yang sedang berkembang itu juga bisa menjadikan wadah yang sangat baik bagi produk Tupperware untuk bisa menjadikan ini sebagai wadah untuk mengembangkan produk dan penjualannya. Dan kemudian juga ada ketertarikan generasi zaman sekarang akan desain produk yang minimal estetik. Dapat lihat juga bahwa melihat produk-produk Tupperware selama ini yang minimalis, simple, ergonomis, dan juga warna-warna yang menarik, ini dapat menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi produk Tupperware untuk bisa mengembangkan produknya lebih lagi agar bisa sesuai dengan keinginan dan target pasar generasi zaman sekarang. Nah, kemudian ada threat-nya. Kita dapat lihat juga bahwa semakin kesini banyak kompetisi tinggi akan produk-produk murah lainnya yang mungkin kualitasnya juga tidak sebagus seperti Tupperware. Nah, kemudian juga ada kritik terhadap penggunaan plastik. Dapat kita lihat juga bahwa sekarang penggunaan plastik sudah mulai dikurangi, dan mungkin itu menjadi halangan bagi produk Tupperware dalam penjualannya, karena mengingat kembali bahwa Tupperware itu merupakan produk yang bermaterialkan plastik. Nah, kemudian juga ada resesi ekonomi global, dengan kita melihat bahwa ekonomi global yang sangat tidak jelas dan tidak stabil, itu juga pasti akan berpengaruh pada penjualan produk Tupperware dan sahamnya, sehingga bisa dilihat bahwa produk Tupperware ini menjadi terganggu penjualannya.
Dan terakhir juga kita dapat lihat bahwa penurunan minat untuk menjadi distributor yang semakin menurun, dan kita bisa mengerti bahwa dengan semakin sedikitnya distributor produk Tupperware, maka penjualannya pasti akan semakin berkurang juga. Nah, kita juga dapat lihat, apa yang dapat kita lakuin, kita dapat lihat dari SWOT tools-nya. Nah, dari strength opportunities kita dapat lihat bahwa melalui strength yang dipunya dan opportunities dari S2 dan S3O3, kita dapat lihat bahwa kita dapat melakukan inovasi produk yang bervariasi, berkualitas, dan relevan dengan pasar. Dari S2 yaitu produk yang custom berkualitas, lalu portofolio produk yang diakui, kita dapat menggunakan opportunity ketertarikan generasi zaman sekarang untuk bisa menghasilkan produk yang bervariasi, berkualitas, dan relevan dengan pasar. Nah, kemudian ada S1, O1, dan O2 dari brand equity yang kuat dan diakui secara luas, lalu kesadaran ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik, serta pasar platform online yang sedang terus berkembang, kita dapat melakukan penguatan branding produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kemudian ada juga S4 dan O2 dari hubungan yang kuat dan baik dengan pelanggan, lalu juga adanya pasar platform online yang sedang berkembang, kita bisa melihat bahwa dapat dilakukannya pemasaran produk yang lebih lagi melalui platform online untuk menjangkau lebih pelanggan dan menjaga hubungan kuat dan baik dengan pelanggan lebih lagi. Nah, untuk strength dan threat-nya, melalui S2, S3, T1, dan T2, dari S2, produk yang kasih berkualitas, portofolio produk yang diakui, dan juga kompetisi tinggi akan produk murah lainnya, serta kritik terhadap penggunaan plastik, kita dapat melihat bahwa dapat dilakukan juga penguatan terhadap narasi dan posisi produk Tupperware ini yang sudah berkualitas di tengah banyaknya persaingan dan kualitas kurang. Nah, ini penting sekali karena di tengah banyaknya kompetisi dan kritik mengenai plastik ini, penting bagi Tupperware untuk bisa menjadi produk yang benar-benar menonjol di tengah kondisi sekarang, sehingga dia bisa memperkuat posisinya dan menguatkan penjualan juga. Nah, kemudian ada S1, S4, dan T4 dari brand equity yang kuat, dari hubungan yang kuat dengan baik dengan pelanggan, serta penurunan minat untuk menjadi distributor produk. Tentu Tupperware bisa melakukan pembaharuan akan model insentif dan sistem penjualan online yang lebih menarik lagi, sehingga dapat menarik ketertarikan para entrepreneur dan distributor untuk penjualan produk Tupperware yang lebih lagi. Nah, kemudian untuk WO-nya ada W1, W2, O2. Nah, dapat dilakukan juga pengembangan dan peralihan ke penjualan digital yang lebih luas, sehingga dapat dilihat bahwa penjualan Tupperware ini bisa menjangkau lebih luas lagi areanya. Nah, ada juga W3, W4, dan O3 dari desain yang dianggap ketinggalan zaman, penurunan jumlah jaringan distributor, serta tren dan ketertarikan generasi zaman sekarang akan desain produk. Dapat dilihat bahwa kita bisa melakukan peluncuran produk yang lebih menarik, sehingga dapat menarik perhatian pelanggan distributor. Lalu ada juga dapat dilakukan juga rebranding digital yang menguatkan nilai produk yang bersih dan berkelanjutan, sehingga dari penguatan branding secara digital, penjualan Tupperware pasti juga semakin meningkat. Lalu dari weakness dan threat-nya juga bisa dilakukan restrukturisasi sistem penjualan dan model insentif yang lebih lagi menarik daya perhatian dan daya tarik distributor dan pelanggan. Dari itu dari weakness 1, weakness 2, weakness 4, serta pada T3 dan T4. Lalu juga terakhir dapat juga dilakukannya inovasi material dan desain menarik dan tetap ramah lingkungan. Itu untuk weakness ketiga, yaitu desain yang dianggap dengan ketinggalan zaman, dan juga untuk kompetisi tinggi serta kritik terhadap penggunaan plastik. Jadi untuk secara kesimpulan dari saya, Tupperware perlu melakukan pembaruan dan penguatan akan brandingnya, akan material dan produknya sendiri, serta dalam brandingannya. Sekian dari saya, terima kasih.